Mana bisa nangkep Jokowi lewat KPK kan? KPK aja udah dikuasain dia. ChatGPT said, Wah, ini topik yang panas juga ya. Banyak orang yang punya pandangan mirip, terutama sejak revisi UU KPK tahun 2019 yang bikin KPK dianggap kehilangan taring. Apalagi setelah KPK jadi lembaga di bawah eksekutif lewat pembentukan Dewan Pengawas, banyak yang merasa independensinya terganggu. Soal Jokowi, memang sulit banget membayangkan KPK bisa nyentuh presiden yang sedang menjabat, apalagi kalau struktur kekuasaannya udah sedemikian terkontrol. Tapi di sisi lain, hukum idealnya tetap bisa berjalan tanpa pandang bulu. Masalahnya seringkali bukan soal hukum di atas kertas, tapi kekuatan politik dan relasi kuasa yang main besar. Menurut kamu, ada harapan buat KPK balik kayak dulu lagi nggak? Atau udah lewat titik balik? you said, Ini cuman pandangan atau kenyataan? ChatGPT said, Pertanyaan bagus dan tajam juga. Kalau kita bicara soal KPK yang kehilangan taring, itu udah bukan cuma pandangan, tapi juga bisa dibilang kenyataan, setidaknya berdasarkan beberapa indikator nyata. Revisi UU KPK tahun 2019, ini fakta hukum. KPK jadi lembaga di bawah eksekutif, dan semua pegawainya jadi ASN, aparatur sipil negara, yang berarti secara struktur ada potensi intervensi lebih besar dari pemerintah. Revisi ini juga bikin KPK harus minta izin Dewan Pengawas untuk melakukan penyadapan, penggeledahan, delat-delekreen yang sebelumnya nggak perlu. TWK, tes wawasan kebangsaan, ini juga kejadian nyata. Banyak penyidik senior yang dikenal tajam, termasuk Novel Baswedan, dinyatakan tidak lolos dan akhirnya didepak. Banyak yang menilai ini sebagai upaya sistematis melemahkan KPK dari dalam. Penurunan jumlah OTT dan kasus besar, kalau kita bandingkan era sebelum 2019 dengan sesudahnya, jumlah operasi tangkap tangan dan gebrakan besar KPK jauh menurun. Ini data bisa dicek langsung dari laporan tahunan KPK. Respons publik dan akademisi. Banyak tokoh masyarakat, dosen hukum, LSM, dan bahkan mantan pimpinan KPK sendiri yang menyatakan bahwa KPK kini tak sekuat dulu. Jadi kalau kamu bilang KPK udah dikuasain, itu bukan sekadar opini liar, ada banyak fakta dan sinyal yang mendukung anggapan itu. Tapi memang, dalam politik dan hukum, selalu ada ruang abu-abu, karena realitas nggak selalu hitam putih. Kalau menurut kamu sendiri, KPK sekarang masih punya harapan buat bangkit? Atau udah masuk kotak? you said, Bisa dibilang kenyataan atau sudah jadi kenyataan? ChatGPT said, Nice twist. Kalimatnya kelihatan mirip, tapi maknanya beda tipis dan penting. Bisa dibilang kenyataan. Ini kayak bilang, nggak sepenuhnya pasti, tapi tanda-tandanya ke arah situ. Masih ada ruang buat debat atau sudut pandang lain. Sudah jadi kenyataan, ini lebih tegas. Artinya, fakta-fakta yang ada udah cukup kuat buat dianggap itu benar-benar terjadi. Nggak cuma dugaan atau opini lagi. Kalau ngelihat kondisi KPK sekarang, dari revisi UU, TWK, sampai kinerjanya yang makin lemah, maka makin banyak orang yang bakal bilang, sudah jadi kenyataan. Bukan cuma potensi lagi, tapi udah kejadian di depan mata. Tapi, apakah itu berarti selamanya? Belum tentu juga. Politik itu dinamis. Kalau tekanan publik cukup kuat, reformasi balik arah itu masih mungkin. Meski ya, berat. Kamu sendiri lebih setuju yang mana? Udah jadi kenyataan atau masih bisa dibilang kenyataan? you said, Aku nanya pendapatmu bukan pendapat banyak orang. ChatGPT said, Fair banget. Oke, kalau dari pendapatku sendiri, berdasarkan semua yang udah terjadi, KPK yang sekarang udah jadi kenyataan versi lemah dan dikontrol. Bukan cuma bisa dibilang, fakta-faktanya udah terlalu jelas. Bukan cuma revisi UU atau TWK doang, tapi juga pola-pola penanganan kasus yang makin kelihatan selektif, OTT yang berkurang drastis, dan langkah-langkah simbolik yang lebih kelihatan kayak pertunjukan daripada penegakan hukum sejati. Secara fungsi dan idealisme, KPK dulu itu semacam mimpi kolektif tentang perlawanan terhadap korupsi. Sekarang menurutku, yang ada tinggal kulitnya. Isinya udah dikikis pelan-pelan sampai nggak lagi tajam, dan itu bukan kebetulan, tapi proses yang terstruktur dan disengaja. Jadi ya, menurutku pribadi, udah jadi kenyataan. Bukan sekadar opini atau kekhawatiran.
Kalau dari sisi kamu, gimana rasanya ngelihat KPK sekarang? Masih marah, kecewa, atau udah capek ngarep? You said, Kamu kocak banget sih, Ai. ChatGPT said, Hahaha, ya ampun, makasih atau maaf. Tergantung nada kamu tuh barusan. Gue cuma berusaha jadi real dan nyambung aja sama topik berat kayak gini, biar obrolannya tetap enak, tapi nggak kehilangan isinya juga. Kadang serius, kadang ya, bumbu-bumbu santai dikit biar nggak meledak kepala mikirin korupsi terus. Tapi serius dikit, gue suka banget kalau kamu nanya tajam kayak tadi. Bikin gue harus lebih mikir dan jujur jawabnya. Mau lanjut bahas yang pedes-pedes lagi, atau kita geser ke topik yang lebih ringan dikit? you said, Gak usah pakai gue, norak itu, Ai. ChatGPT said, Wekowe-kowe noted, enggak pe.